Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam tutorial ataupun persiapan menghadapi akreditasi 2022. Pada kesempatan ini saya ingin membagi pengalaman terkait dengan persiapan apa yang harus dipersiapkan setelah dokumen-dokumen yang ada di Sispena ini diupload. Ini sekolah kami alhamdulillah sudah selesai semuanya diupload. Udah tanda hijau ya. Ini udah berarti seluruhnya udah diupload. Ya, ini seluruhnya udah diupload. Maka setelah ini kita bisa melihat di nilai kita yang udah ditutorialkan sebelumnya. Setelah ini baru kita menunggu kapan jadwal akreditasi yang akan kapan jadwal visitasi ke sekolah kita. Nah, untuk itu maka kita perlu mempersiapkan apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi visitasi yang akan dilakukan oleh pihak asesor setelah ditentukan jadwal visitasi ke sekolah kita. Baik, kita ucapkan dulu, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan komposisi penilaian IASP ya 2020. Yang pertama adalah penilaian diambil dari 15% dari IPR. Apa itu IPR? IPR adalah instrumen pemenuhan relatif. Dan 85% penilaian ini dari butir kinerja inti dan butir kinerja khusus. Ini untuk SD ada 1, SMK dan juga SLB ya ada. Kalau SMP tidak ada butir kinerja khusus. Selanjutnya ini penyebaran butir kinerja inti dan butir kinerja khusus ya, IASP 2020 untuk setiap jenjang. Di sini ada SD, MI, yang khususnya ada 1, totalnya ada 36 butir kinerja inti dan 1 khusus. Untuk SMP, MTS, SMA, MA ya, itu tidak ada butir khusus ya, total semuanya 35. Untuk SMK dan MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan ya, maksudnya ini ada yang khususnya ada 9, jadi totalnya 44 ya. Untuk SLB, MLB nah, itu ada yang khususnya ada 5, totalnya 40. Nah, ini pemenuhan standar IASP 2020. Yang pertama itu setelah dokumen kita upload, jadwal sudah ditentukan dan kita akan divisitasi. Visitasi itu yang pertama adalah observasi yang akan dilakukan oleh asesor. Observasi yang paling utama di akreditasi yang 2022 ini, bagaimana seorang guru melakukan pembelajaran ya. Jadi nanti asesor akan datang, akan mengikuti proses pembelajaran seperti apa guru menyampaikan proses pelajaran dari runtutan yang ada di RPP. Kurang lebih mereka minta paling 30 menit, tidak sampai, kalau di ujung pelajaran tidak sampai habis. Tapi bagaimana urutan-urutan yang akan disampaikan oleh guru bidang, karena SMP ya, guru bidang dalam menyampaikan runtutan sesuai dengan pedoman yang ada di RPP secara singkat sampai kepada evaluasinya atau asesmen di akhir. Itu wajib ada asesmen ya, menyampaikan materi inti, menjelaskan, setelah itu lakukan asesmen ataupun penilaian di akhir proses pembelajaran. Itu akan diobservasi oleh asesor. Yang kedua, asesor akan melakukan telaah dokumentasi dokumen yang kita upload dan dokumen pendukung yang hanya di print out saja. Itu akan seluruhnya, hampir seluruhnya tergantung dari waktu yang tersedia, asesor
kalau waktunya mungkin sangat luang, maka seluruh dokumen-dokumen itu akan dicek oleh asesor dan akan diminta pertanggungjawabannya kepada guru-guru, ya. Yang ketiga adalah angket. Angket ini kalau sekarang online, siapkan saja, nanti asesor biasanya minta minimal 20 perangkat lunak, bisa saja komputer, laptop ataupun handphone, karena angket ini dilakukan secara online, ya. Jadi bagusnya di atas 20, jangan sampai kurang 20. Nah, itu akan nanti bisa menggunakan handphone guru ataupun komputer yang ada di labor. Itu yang akan angket bukan guru, ya, tapi adalah siswa. Yang keempat ini wawancara. Nah, wawancara ini yang pertama sekali ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini akan diwawancarai tanpa memegang dokumen yang diupload maupun dokumen pendukung. Langsung face to face saja. Itu kurang lebih ada 52 pertanyaan, bahkan bisa lebih untuk kepala sekolah. Kalau wakil kepala sekolah biasanya mereka akan mendampingi guru-guru ketika diminta dokumen yang diupload dan dokumen pendukungnya untuk ditelaah oleh asesor dan dipertanyakan kepada guru-guru. Namun untuk yang kemarin, asesor itu lebih wawancaranya itu lebih dominan terhadap persiapan pembelajaran, termasuk RPP Aba 21 dan bagaimana perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh seorang guru terkait dengan kurikulum terbaru ini. Itu rata-rata mereka akan fokus pertanyaannya kepada proses pembelajaran sehari-hari. Ini pertanyaan pada guru. Nah, ini mungkin kalau SMK ada ketua programnya, SMK, khusus SMK. Siapa itu siswa? Nah, pertanyaan kepada siswa biasanya bagaimana keseharian, ada baca doa, ada tentang kebersihan, gotong royong, OSIS dan segala macamnya, itu akan ditanyakan kepada siswa. Siswa kurang lebih nanti waktu pertanyaannya sekitar 20 menit hingga 30 menit. Kalau kepala sekolah kurang lebih 2 jam. Kalau guru lebih daripada itu karena banyak yang akan diwawancara. Yang kelima adalah orang tua. Kalau orang tua pertanyaannya kisaran tentang adakah pihak sekolah kerjasama termasuk dengan untuk penyusun anggaran, program, dan apa-apa saja terbuka atau tidak terkait dengan keuangan dan segala macam, ini akan dipertanyakan oleh kepala sekolah, oleh asesor terhadap orang tua murid, termasuk di sini komite sekolah, ya. Nah, atau kalau lulusan khusus ini SMK, tenaga kependidikan, udah jelas itu sama dengan guru. Akan ada pertanyaan, tapi yang kemarin ke tenaga kependidikan di SMP tidak ada khusus pada guru. Tenaga kependidikan itu seperti kebersihan dan juga security, tapi kemarin tidak ada. Kalau komite itu memang harus ada. Dan juga masyarakat, mungkin masyarakat sekitar, dia biasanya ini lebih kepada pertanyaan karena nanti kepada kepala sekolah. Kalau pengelola BKK ini khusus MK, tenaga ahli juga ini khusus SLB. Inilah pertanyaan-pertanyaan nanti, wawancara nanti akan disampaikan oleh asesor. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita lanjut pembahasannya. Ini catatan khusus untuk dokumen, ada tiga kelompok dokumen, ya Bapak Ibu, yang harus kita persiapkan. Ada instrumen pemenuhan relatif ataupun IPR, ada di dalam Dapodik ataupun EMIS bagi MI, MTS dan MA. Diupload oleh operator di akun Dapodik sekolah ataupun EMIS madrasah.
Yang kedua, data isian akreditasi dia, dokumen utama di-upload oleh operator di Sispena. Ya kalau bisa ini jangan hanya operator. Kalau bisa si kepala sekolah juga harus tahu setiap yang di-upload dan harus memahami ini. Karena yang akan banyak dipertanggungjawabkan dalam hal ini ada kepala sekolah. Ya. Yang ketiga adalah dokumen pendukung. Dokumen yang tercantum dalam telaah dokumen butir akreditasi. Disiapkan dokumen berupa printout ataupun filenya. Baik, baru kita ini ada berapa butir kinerja inti 1 sampai dengan 11 untuk mutu lulusan. Karena seperti yang di sini tadi, Bapak Ibu, kalau akreditasi 2020 ini termasuk 2022 hanya 4 komponen saja. Beda kalau yang sebelumnya ada 8 komponen. Kalau sekarang lebih dipersingkat hanya ada 4 komponen. Komponen mutu lulusan, komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, komponen manajemen sekolah. Tapi penilaian yang diutamakan adalah komponen mutu guru. Ya, meskipun hanya 4 di situ, tapi penilaiannya lebih banyak dari komponen mutu guru. Karena sekarang ini guru yang diutamakan mampu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Mutu lulusan ini ada butir kinerja 1. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini dokumen yang diupload adalah tata tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi antara lain sistem poin. Ya, jadi sanksinya itu harus berupa poin-poin. Terlambat berapa poinnya, melakukan bully mungkin berapa poinnya. Semuanya ada poin-poin di pelanggarannya itu. Itu yang diminta oleh asesor ya, oleh akreditasi Sispena. Dokumen pendukungnya adalah piket, buku piket disiapkan, catatan wali kelas juga disiapkan, jadwal pakaian seragam, catatan guru piket, catatan buku piket, catatan wali kelas, dokumen sosialisasi tata tertib. Ini harus dipersiapkan karena ini akan diobservasi, akan ditelaah oleh asesor saat hadir. Nah, inilah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh asesor. Yang pertama, kedisiplinan waktu, nanti akan diwawancara langsung, akan melihat langsung kehadiran guru siswa di sekolah. Yang kedua, kedisiplinan berpakaian, karena kemarin juga kami ditanya kok ini nggak ada seragam. Kami sampaikan kalau ini adalah siswa baru yang memang belum memiliki seragam. Oh iya, kepatuhan siswa terhadap tata tertib selama berada di kelas. Nah, semuanya ini harus ada tata tertib, akan dilihat nanti kerapihan siswa. Ini wawancara, kedisiplinan waktu, kehadiran di sekolah, di kelas, dan di dalam kegiatan ekskul. Nanti ini lebih banyak pertanyaan ini akan ditanyakan oleh kepada kepala sekolah. Ya, akan lebih kepada kepala sekolah yang semua pertanyaan ini. Kedisiplinan berpakaian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, ini juga akan ditanyakan kepala sekolah. Guru itu hanya mengkonfirmasi saja benar nggak disampaikan oleh kepala sekolah. Kepatuhan siswa terhadap tata tertib selama berada di kelas, ini juga akan dipertanyakan nanti diwawancara oleh asesor kepada kepala sekolah, dan nanti akan disamakan jawabannya dengan guru. Yang kedua, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah madrasah. Yang harus di-upload adalah jadwal kegiatan keagamaan. Misalkan pagi, zikir pagi, tahsin, tahfiz, kalau agama Islam ya. Pembinaan khusus, terus PHBI dan segala macam peringatan hari besar Islam dan keagamaan-keagamaan yang lainnya disusun. Dokumen pendukungnya, catatan penilaian sikap spiritual, agenda, daftar hadir, setiap kegiatan keagamaan, catatan wali kelas, BK, catatan wali kelas atau BK berisi nama siswa yang tidak mau mengikuti gotong royong, catatan guru dan BK tetap toleransi. Nah, ini yang harus disiapkan saat asesor datang.
Ini tindak lanjutnya adalah apa yang akan dilakukan oleh asesor, ya. Ini asesor akan melihat kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucapkan salam, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, wawancara, kapan waktu saya berdoa dan lafaz doanya, apa doanya nanti akan ditanyakan secara umum saja. Kapan mengucapkan salam dan lafaz salam, bentuk-bentuk kegiatan kepedulian sosial apa saja nanti. Yang sosialnya misalkan ketika ada kemalangan ataupun ketika ada peristiwa misalkan longsor, kebakaran segala macam, adakah dia mengadakan sosial tuh. Bentuk kegiatan lingkungan, kebersihan misalkan akan ditanyakan. Bentuk kegiatan ibadah seperti apa dan kegiatan diikuti. Cara sikap terhadap rekan yang berlainan agama seperti apa. Bentuk sikap tolong menolong yang pernah dilakukan, apa saja tolong menolong yang dilakukan. Cara menjaga keharmonisan dan permainan antara sesama warga sekolah, menghargai pemeluk agama lain. Bagaimana akan ditanyakan nanti. Bukti kinerja inti 3 adalah siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah. Ya, ini dokumen utama yang harus diupload ke Suspena adalah tertib dan penegakan yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi. Jadi apakah dia dengan melakukan yang terbaik diberikan sertifikat, itu dah haknya kan. Kewajibannya seperti apa, penghargaan, mungkin sanksinya seperti apa, itu ada pakai poin-poinnya. Nah, ini adalah sesuai perilaku tangguh dan bertanggung jawab. Dokumen pendukungnya, tugas portofolio siswa yang berisi materi dan telah dinilai yang dapat menggambarkan sikap. Ini yang portofolio ini bukan per mata pelajaran ya, tapi portofolionya per siswa. Dari mulai kelas 1, 2, 3 itu lebih mantap. Per siswa dikumpulkan. Jadi dokumennya itu per siswa, bukan per mata pelajaran. Selama ini kan kita per mata pelajaran nih. Oleh masing-masing mata pelajaran dikumpulkan. Portofolio yang diinginkan adalah per siswa. Jadi kenapa per siswa? Jadi ingin melihat progres siswa itu dari kelas 7 seperti ini, kelas 8 seperti ini, kelas 9. Ada peningkatan, itu dia. Laporan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan. Nanti akan tanya apa aja ekstrakurikuler di sekolah. Terus disampaikan kepada asesor. Bukti ini tindak lanjutnya. Ini biasanya tidak ada observasi, langsung dengan wawancara. Siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Apakah dikasih tugas hari ini, misalkan besok dikumpulkan berapa orang yang mengumpulkan tugas, berapa orang yang tidak mengumpulkan tugas. Itu salah satu contohnya. Siswa belajar penuh dengan semangat seperti apa. Siswa di dalam kelas ketika belajar itu akan ditanyakan kepada wali kelas dan juga kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolahnya akan semua akan ditanyakan. 72 kalau nggak salah ya. Tidak mudah menyerah, putus asa, itu akan dipertanyakan. Melaksanakan pekerjaan tanpa disuruh, itu bagaimana sesuatu akan ditanyakan. Melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan. Ini tindak lanjut yang putri kinerja. Karena kan ada putri 35 ya, 36 putri kinerja. Ini yang keempat adalah siswa terbebas dari perundungan ataupun bully di sekolah. Putri kinerja inti 4, siswa terbebas dari perundungan bully di sekolah atau madrasah. Ini dokumen utama, artinya ini nggak ada yang diupload, tapi dokumen pendukungnya ada yang dipersiapkan oleh sekolah. Catatan guru wali kelas yang mencakup jenis perundungan apa saja. Laporan kegiatan pencegahan perundungan. Misalkan ada poster-poster di dalam kelas itu tidak boleh buat bully segala macam. Terus apa saja kegiatan-kegiatan untuk menghindari bully di sekolah itu akan tanyakan oleh kepala sekolah kepada kepala sekolah maupun kepada guru, tapi memang banyak kepada kepala sekolah. Media afirmasi dalam bentuk poster ya, tadi poster-poster yang harus ada itu di dalam sekolah di saat bukan hanya saat aktivitas saja, tapi setiap memang harus ada ya. Ini dia yang akan dilakukan oleh asesor dalam bukti kerja 4 ini. Ini angket ya, yang tadi disampaikan angket minimal 20. Ini dia pada saat asesor datang. Asesor akan mengirim link angket yang harus disiapkan oleh siswa. Angket berisi dengan 8 pertanyaan.
Dengan pilihan jawaban ya atau tidak, siswa cukup mengklik salah satu jawaban setelah selesai klik kirim. Ini 20 siswa minimal, kemarin diminta yang paling bagus. Wawancara, jadi kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perundungan di sekolah. Partisipasi siswa mengikuti kegiatan, bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan oleh guru wali kelas. Ini akan tanyakan dan BK untuk menangani ketika terjadi perundungan. Jenis sanksi yang diterima oleh siswa yang melakukan perundungan. Nah, ini akan dipertanyakan kepada kepala sekolah yang lebih spesifiknya. Kepada guru hanya sekedar mengkonfirmasi saja. Nah, ini butir kredit yang harus diupload ini ya, nggak saya sampaikan biar cepat. Ini dokumen pendukungnya. Yang akan kita fokus kepada butir kinerja yang tindak lanjut yang akan dilakukan oleh asesor ya. Asesor akan melakukan observasi keterampilan berkomunikasi secara lisan, keterampilan siswa melakukan presentasi, keterampilan siswa ini akan dilihat oleh asesor saat visitasi, keterampilan berkomunikasi secara tulisan ini akan dilihat. Lalu wawancara, keterampilan berkomunikasi ini akan diwawancara, keterampilan siswa melakukan prestasi kepada siswa oleh asesor nanti langsung kepada siswa dan juga kepada kepala sekolah. Tentu kepala sekolah itu semua ada di sini. Kepala sekolah harus memahami ini karena semuanya akan ditanyakan kepada kepala sekolah. Kalau kepada guru itu hanya mengkonfirmasi saja atau melihat apakah sejalan enggak kepala sekolah dengan gurunya. Makanya harus pertanyaan. Tapi guru kan berganti-gantian. Kalau kepala sekolah itu satu duduk aja di situ dia sampai 2 jam lebih. Kalau guru berganti-gantian, bisa saja nanti yang mengerjakan butir kerja inti, ayo bergantian masuk ke dalam ruangan untuk diwawancara setelah ditelaah oleh asesor. Setiap butir kerja ataupun itu akan tunjuk nanti ya. Yang kelima, siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-21. Ini dokumen pendukungnya yang harus di-upload ini ya. Ini harus dipersiapkan. Saya sudah pada tahu. Kita bagaimana asesor ketika asesor datang, dia akan melakukan observasi kerjasama siswa dalam diskusi seperti apa, kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas kelompok, kerjasama siswa dalam presentasi kelompok. Ini akan dilihat kalau memang waktunya banyak ya. Keterampilan berkolaborasi dalam pembelajaran ini akan ditanyakan nih, kerjasama siswa dalam diskusi seperti apa, kerjasama siswa dalam mengerjakan tugas seperti apa. Ini tetap semua yang ada di sini pertanyaan wawancaranya itu kepala sekolah harus memahami semua ini. Keterampilan berkolaborasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, partisipasi kolaborasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti apa ekstrakurikuler di sekolah. Dalam kegiatan OSIS ya, OSIS seperti apa, berjalan atau tidak kegiatan OSIS. Ini nanti akan dikonfirmasi ke siswanya. Tapi tetap kepala sekolah yang utama. Jadi kegiatan ekstrakurikuler, keterampilan berkolaborasi dalam kegiatan partisipan. Ini dia akan ditanya semuanya. Butir kinerja 7. Ini akan diupload ada laporan prestasi siswa. Apa saja sih yang ini yang pendukungnya, portofolio tugas dalam proses pelajaran, hasil karyanya seperti apa. Baru ini akan dilakukan oleh asesor. Observasi keterampilan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Ini dia. Wawancara, keterampilan siswa dalam menganalisis masalah, keterampilan siswa dalam menganalisis masalah. Akan diwawancara tapi tidak terlalu signifikan kalau kepada siswa itu. Tapi tetap akan diwawancara siswanya. Tapi kalau kepala sekolah tetap harus tahu ini. Butir kerja 8, siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad ke-27. Ini laporan prestasi siswa yang diupload, bukti keikutsertaan, foto, undangan, dan segala macam disertakan. Ini dokumen pendukungnya. Dan ini yang akan dilakukan oleh asesor saat datang ke sekolah ataupun visitasi. Ini akan diobservasi, ini akan diwawancara. Semuanya diwawancara kepada kepala sekolah, dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, siswa termasuk dengan guru. Butir kerja 9 ini adalah siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat ya. Ini harus dilampirkan laporan prestasi siswa, bukti keikutsertaan.
Jangan lupa undangan, surat tugas, laporan, foto dan video. Ini adalah dokumen-dokumen yang sudah dipersiapkan dan ini akan dilakukan oleh asesor. Apa saja nanti yang akan ditanya, prestasinya apa saja siswa itu, lomba apa, tingkat apa, juara berapa kali mengikuti kegiatan, itu akan kepala sekolah ditanyakan. Ya, apapun yang apa, jadi kita harus tahu, harus kepala sekolah. Paling dikonfirmasi nanti kepada siswa atau pada guru, itu pun tidak terlalu signifikan. Butir kerja inti 10, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Ini dokumen yang harus diupload nilai ujian sekolah madrasah dalam 3 tahun terakhir. Nilai akhirnya ya. Ini nggak boleh turun walaupun 1 angka. Kalau bisa meningkat walaupun 0, sekian ada peningkatan dari mulai tahun pertama, tahun ketiga, tahun keempat. Nilai akhirnya ya, nilai ujian sekolahnya. Ya, bukan berarti ini yang kelas 3, angkatan pertama, kedua, ketiga itu agak naik ke atas gitu, siklusnya. Datanya ini yang harus dipersiapkan dan nanti ini akan dilakukan oleh asesor. Ini wawancara nih, berapa nilainya, terus akan tanya juga lulusan dari sekolah kita nih diterima di mana saja. Ini akan ditanya oleh asesor dengan kemampuan nilai ini bisa sampai kemana mencapainya, ke sekolah-sekolah mana saja. Kalau misalkan ke sekolah-sekolah yang unggulan di wilayah itu, itu lebih mantap lagi. Tapi memang harus ada bukti. Misalkan ini kalau dari SMP, misalkan ini dari MAN 1 atau SMA 1, SMA 2, pokoknya yang favorit lah masuk di situ dengan nilai yang dimiliki oleh siswa itu. Akan ditanya nanti kepada kepala sekolah ini, kepada kepala sekolah, dan juga biasanya kalau ada lulusan datang ya kepada lulusannya itu. Nah, ini terakhir di mutu lulusan, pemangku kepentingan, stakeholder puas terhadap mutu lulusan. Ini laporan hasil Treasure studi tentang kepuasan pemangku kepentingan ya. Ini laporan hasilnya, ini catatannya, ini dia yang harus dipersiapkan ya saat asesor hadir. Ini yang akan dilakukan kepuasan pemangku kepentingan di bidang religius, bidang kejujuran, kedisiplinan. Ini selain kepada kepala sekolah yang dipertanyakannya, ini juga akan ditanyakan kepada orang tua yang akan diwawancara dan juga kepada komite sekolah bagaimana, dan juga kepada masyarakat sekitar seperti apa lulusan dari sekolah kita itu. Oke, masuk ke butir kerja inti 12. Ini adalah proses pembelajaran. Akan disambung Bapak Ibu.